Masih kembali bersama kami di tim Ide Alam Gaib. Di sini kita akan mengeksplor cerita rakyat yang ada di sini, tepatnya daerahnya di Dusun 2, Desa Tembung, Kecamatan Persetuan, Kabupaten Deli Serdang. Menurut ceritanya di tahun 2010, jadi ada seorang anak, ya kita bilang sekitar umuran 13 tahun atau kelas 1 SMP. Pada saat itu dia mandi di pinggir sungai dan waktunya itu dekat waktu maghrib. Jadi si anak tadi diganggu oleh ular dan si ular tadi memakan si anak tadi. Jadi letak posisinya si anak tadi mandi itu, letak posisinya pas di sana. Jadi pada saat itu waktu sudah mau menjelang maghrib. Jadi ada seorang warga lah kita bilang yang melintas, yang melihat mereka pada saat mandi. Jadi warga tadi sudah menyuruh si anak tadi untuk naik. Karena kan yang namanya warga ya pasti tahu jam-jam yang berbahaya yang tidak boleh didekati di dekat air. Tetapi si anak tadi dia tidak menggubris apa yang disampaikan warga yang pada saat itu melintas. Jadi tidak lama dari si warga tadi melintas, terjadilah si anak tadi dimakan oleh ularnya. Di sini kita akan coba berkomunikasi dengan gaib yang ada di sini. Kalau memang kita dikasih rezeki sama Allah, kita ditemukan dengan si ular tadi ya. Oke, sekarang coba si bunda akan mediasi dengan gaib yang ada di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunda? Apakah ini bunda atau gaib? Assalamualaikum. Bisa berkomunikasi? Tidak ada. Kita hanya di sini mau bertanya dengan siapa ini? Tidak. Iya. Tidak. Kami tidak ganggu rumah. Kalian usik tempatku. Tidak. Kami tidak mengusik tempat kita. Di sini hanya mau berkomunikasi. Kalian ganggu rumahku. Tidak. Kami tidak ganggu. Boleh kita berkomunikasi dengan siapa ini? Apa mau kamu? Kami hanya mencari cerita tentang sosok dua anak yang meninggal. Budakku. Budakku? Usik budakku. Tidak, kami tidak mengusik budak. Cuma kami mau tahu, itu si anak tadi, itu kan dia mandi di sana. Jadi menurut cerita warga di sini, jadi si anak tadi itu meninggalnya digigit ular. Apakah itu benar? Bagaimana? Usik aku. Tidak, kami tidak usik. Jadi, jadi itu budaknya kamu ya. Boleh bertanya sedikit? Ini ularnya? Dengan siapa namanya? Apa? Tidak ada mau apa-apa. Kita cuma ingin bertanya.
bagaimana cerita si anak itu tadi, bukan ada maksud yang lain-lain. Tapi di sini kami hanya untuk bersilaturahmi, ingin bertanya. Begitu. Nggak suka ya? Boleh saya tahu nama kamu siapa? Putri di sini. Oh, iya. Tuan Putri ya? Jangan kau usik rumahku. Iya Putri. Jangan kau usik budak-budakku. Iya Putri. Kita tidak akan mengusir budak-budak Putri ya. Putri udah lama di sini? Tidak ada. Cuma mau tahu keberadaan Putri di sini sudah lama apa tidak? Aku yang penguasa sini. Oh, jadi Putri penguasa di sini ya? Jadi Putri juga ada teman-teman yang lain di sini? Banyak. Banyak ya? Yang menjaga Putri ya? Rajanya ada? Jangan kau usik pasanganku. Baik, baik. Udah. Terima kasih ya Putri ya. Putri bisa keluar? Putri. Ku bawa dia padaku. Putri kan sukanya kan nggak yang seperti ini. Dia juga punya ular. Berarti kan dia temannya Putri. Antar dia samaku. Putri. Allah, la ilaha. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, kami dari tim Idalam Gaib. Saya Taufik dan ini Bunda, panggilannya Bunda kalau nama aslinya Ria Distira. Jadi di sini kami mau mohon bantuan sama Bapak. Kita mau bertanya sama Bapak tentang kejadian bagaimana si ular tadi memakan si anak tadi Pak. Itu anak ini 3 orang. 3 orang ya Pak ya? 3 orang. Kalau dari segi usianya tuh kira-kira usianya berapa ya Pak? Kira antara 12 tahun, 13 tahun gitu. Oh, jadi kalau sekitar kita bilang dia kita ukur dalam tingkat pendidikannya berarti SMP ya Pak ya? Oke. Jadi si anak tadi ini mandi di sungai ini ya Pak ya? Oke. Terus Pak gimana Pak? Jadi ada adik saya, Yusuf namanya, sama Semangal. Pas lewat orang itu, petang itu, Iya. udah disuruh anak ini naik. Suruh naik lah ke daratan ya Pak ya? Jangan main di air lagi gitu ya? Waktu itu udah ngaji-ngaji lah, udah terakhir Oh. maghrib. Jadi waktu itu si anak tadi ini mandi pada saat waktunya senja hari ya Pak ya? Iya, sekarang lah sama adik-adik saya tadi. Iya benar. Dia tak mau, masih juga main-main. Iya. Malah adalah cakap. Iya, cakapnya yang nggak bagus dengar ya Pak ya. Terus Pak gimana kelanjutan ceritanya? Jadi naik orang itu, Mm-mm, kabar dari kawan-kawan ini, mm-mm, yang dia yang anak yang di ular tadi mm-mm. berpijak dengan ular ini. Oh gitu. Jadi si anak tadi memijak bagian dari sisi tubuh ular Iya. tadi. Iya. Terus? Digigitlah anak tadi ini. Mm-mm. Kawannya lari. Oh jadi dua orang tadi Pak Nah, lari. pergi. Oh gitu. Duduk menung juga lah sempat. Mm-mm. Berapa lama lah itu kan. Iya. Jadi ada setelah saya ada ibu-ibu nanya, mana kan yang tadi? Mm-mm. Makan ular katanya. Oh gitu. Jadi Nah, pada saat kejadian itu Pak, yang ada cuma mereka bertiga. Jadi Nah, warga-warga lain tidak ada belum gitu. ada, Oh kan gitu. nggak ada kan, Mm-mm. bukan musim memakan.
update kan. Iya bener. Jadi dengan kayak gitu langsung lah dilihat ke lokasi kejadian. Nampak paman-paman inilah bahwa itu anak tidak dikeluarkan. Oh, gitu. Jadi dengan informasi itu warga datang untuk melihat kebenarannya apa benar apa tidak ya Pak ya? Iya benar. Jadi setelah dilihat di sana ternyata memang benar Benar. si ular itu tadi Setelah dilihat anak tadi itu. anak tadi ya Pak ya. Jadi informasinya kan si ular tadi gigit anak. Kalau menurut informasinya Pak, yang menggigit anak tadi itu ular asli atau memang dia ular gaib Pak? Kalau menurut orang pintar lah kita bilang kan Iya. ya. Dia bilang itu ular benar, tapi ada yang menunggui, ada yang menumpangi kan itu. Itu ada benar, tapi dia ada yang menumpangi. Itulah menurut cerita paranormal kan. Kalau Iya, kita kalau kita secara manusia awam ini ya nggak tahu ular kan Iya gitu. benar. Ya Pak ya, berarti itu bisa juga dikaitkan dengan kita bilang ular gaib lah ya. Terus kan si yang makan tadi kan ini ular gaib. Berarti kan si ular tadi memang sudah keberadaannya di sini sudah lama kan Pak? Jadi Bapak di sini tinggalnya sudah berapa lama ya Pak? Kalau saya Dari lahir ya? tinggal, memang lahir saya di Medan. Tapi saya lahir kira-kira umur Kalau berapa bulan pindahlah kemari kan itu. 40 tahunan udah lah Bapak di sini ya? Ya, Selain adanya ular tadi, juga katanya ada penampakan buaya dan juga ada sebuah kerajaan letaknya di dekat masjid. Gitu Pak. Itu kalau menurut kebenaran cerita warga itu memang ada ceritanya atau seperti apa Pak gitu? masalah itu memang cerita itu ada. Ada ya Pak ya? Ya, cuma kan namanya kita ini. Ini maksudnya Pak cerita yang ada ini yang mana nih ceritanya ada? Buayanya atau kerajaannya? Kalau kerajaan itu ada juga terdengar sebagian Oh, kan gitu. masalah buaya putih itu kan itu pun ada juga. Cuma yang namanya kita itu masih dulu kita kan orang tua itu masalah Iya. anak-anak kita kan nggak gubris. Iya, ini bisa jadi cerita ini benar atau memang cerita ini tidak ada. Jadi kita itu ibaratnya kita bilang macam seperti legenda ya Pak ya. Memang kebenarannya itu belum tentu ada kan gitu. Ada nggak suatu kejadian aneh gitu kan Pak yang pernah Bapak dengar dari cerita-cerita orang tua Bapak dulu lah? Macamnya seperti macam buaya putih itu pernah menampakkan diri gitu, menampakkan wujudnya di permukaan gitu. Apakah dia nanti si buaya itu menampakkan diri, apakah dia itu marah ataupun dia memang sengaja menampakkan atau memang ada mengasih pertanda buat warga-warga di sini Pak gitu. Cerita dulu lah ya. Iya, Pak. Cerita dulunya itu ada. Kalau penampakan itu orang-orang tua dulu sering juga ada yang nampak. Caranya juga nampak ya Pak. Cuma masalah dia itu mengganggu atau tidaknya, orang tua dulu enggak juga. Enggak ganggu ya Pak. Juga. Atau dia kalau dia menampakkan diri itu atau bisa memberikan pesan gitu untuk warga sini bahwasanya nanti ini maaf cakapnya ya Pak ya, entah mau terjadi bencana atau ada orang yang berbuat tidak baik di kampung ini, makanya dia bisa menampakkan dirinya gitu Pak. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Oh, Bapak kurang tahu ya? Kalau cerita, namanya kita masih anak-anak lah, Iya. orang tua kita kerja dulu kan gitu. Tapi kalau untuk masalah itu dia tidak ada. Tidak ada ya Pak ya. Untuk berbuat untuk ini. Yang pastinya keberadaan itu memang ada Ada. di sini, tapi dia tidak mengganggu warga yang di sini ya Pak ya. Oke. Renang di sini, mandi di sini, bahkan apa. Terakhir-terakhir ini masalah ular juga yang saya agak ngeri juga. Iya ya. Masalah ular itu saya ngeri, tapi kalau masalah katanya buaya itu saya rasa saya belum ada. Ada cerita-cerita yang aneh lah ya Pak ya. Kalau ular itu memang positif, memang udah beritanya itu memang sudah kita bilang udah nasional, udah dengar lah itu ya kan Pak. Itu memang pada saat itu di tahun 2010 ya Pak ya. Tahun 2010 kesempatan bulan Maret. Bulan Maret tuh ya Pak ya. Harinya hari Kamis sore. Kamis sore ya Pak ya. Itu kan memang benar, keberadaannya memang benar ya kan Pak. Kerajaan tadi itu Pak gimana? Ada ceritanya juga nggak dari warga-warga sini? Saya hanya dengar ya, dengar segitu saja. Cuma kalau masalah detailnya saya nggak paham. Oh Bapak nggak paham. Tapi memang cerita itu memang ada ya Pak ya. Cuma tadi ada guru saya juga itu ngaji dia waktu di Irak ini. Ada cerita juga dia kalau daerah situ katanya ada
dia macam dia naik kuda putih, ya kita bilang balik ke kerajaan bisa juga. Gitu ya. Naik kuda lah dia. Berarti kalau memang cerita itu tadi ada kuda putihnya, berarti ini bisa juga berhubungan, daerah sini bisa berhubungan dengan cerita kami yang di 41 dan 42 Pak. Karena sebelum kami eksplor di sini, kami juga ada eksplor di Keramat Kuda, letaknya di Dusun 1 Tambak Rejo kan Pak. Kedua di daerah Matapau. Itu kan memang kita cari ceritanya kan kuda putih gitu. Berarti memang ada kaitannya ke sini juga kalau kita nilainya kan Mungkin aja. gitu kan Pak. Karena memang itu ada bentuk kerajaan ya kan Pak. Jadi Bapak sepengetahuan Bapak, ini kerajaannya nyata atau gaib Pak? Kalau Kalau setahu Bapak lah cerita-cerita gitu iyalah, gitu kan. Kalau dibilang nyata, mungkin waktu itu saya belum ada kan gitu. Iya, Saya dengar cerita nih. Iya, benar. Kalau dengan nyata mungkin saya kan nggak tahu. Tapi kalau cerita orang tua itu memang ada. Iya, tapi Bapak nggak tahu nih keberadaan Nah. ini kerajaan yang nyata atau gaibnya Bapak nggak tahu ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih atas informasi yang kami terima dari Bapak. Mudah-mudahan informasi yang Bapak berikan bisa berguna untuk nanti generasi kita untuk berikutnya kan begitu Pak. Jadi kan kita di sini kan mengungkapkan cerita sejarah. Jadi generasi kita nanti di bawah sana kan nggak tahu cerita ini gitu. Fungsinya ini kita buat channel ini ya agar generasi kita nih ke bawah mengetahui cerita-cerita sejarah yang ada di Sumatera Utara ini Pak. Ya Bapak bantu doa untuk tim IDLM Gaib kita agar kita bisa mengeksplor cerita-cerita sejarah yang ada di Sumatera Utara ini Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak ya. Ya Pak, minta izin ya Pak. Masih bersama kami tim Ide Alam Gaib. Di sini kami akan menceritakan dari awal sampai akhir cerita apa yang kami dapat di sini dan gaib-gaib apa aja yang ada di sini. Silakan Bunda. Tadi kan pas pertama kali kita mediasi di sana, Ya. itu kan yang datang itu memang dia ngerasa dirinya itu ratu Iya, di si Ula tadi kawasan Bunda ya. ini, ya. Dia ngerasa dirinya itu ratu, terus ya namanya ratu pasti banyak kan pengikutnya. Iya. Nah, dia tadi marah karena dia ngerasa Kita mengusik dia ya kita Bunda. mengusik tempat Keberadaan dia ya. keberadaan dia, mencari tahu cerita tentang dia gitu ya kan. Terus dia posisi kita tadi di sana nggak jauh, memang jaraknya dari ini istilahnya Tempatnya. istana, iya, Istana ya. istana tempat dia tinggal. Terus ya namanya pingsan ya, korban-korbannya istilahnya hanya tuh banyak. Tadi kan kita waktu pada saat Bunda mediasi, dia kan marah kepada kita itu Bunda. Dia bilang itu ada apa tadi yang si anak tadi dibilang tuh Bunda? Oh dia budak. Budaknya ya Bunda ya. Itu jadi sudah ada budaknya. Jadi gimana tuh Bunda? Gini, dia bilang sih memang yang diambil yang untuk sebagai budak itu memang anak-anak di usia di bawah 20 tahun. Oh gitu, makanya kebanyakan yang kita bilang yang menjadi korban di sungai ini hanyut Iya. usia di bawah 20 tahun ke bawah ya Bunda. Jadi kan gini Bunda, tadi kan kita sudah juga ada wawancara dengan warga di sini. Katanya fenomenanya itu ada ular, tadi kan sudah kita ceritakan. Terus fenomena yang ada namanya buaya dan kerajaan Bunda. Bunda Kalau jelaskan ya. kerajaan itu lah tadi, itu dia merasa itulah punya si ratu tadi. Oh, Dia merasa gitu. diri ratu tadi ya. Itulah Itu kerajaan dia, terlihat Bunda? saya. Dan kalau mengenai buaya putih itu untuk malam ini saya belum ada terlihat. Tapi semalam saat cek lokasi itu saya ada terlihat tanpa ada dipanggil. Tanpa Datang ada- sendiri ya iya. Bunda. Itu memang sekitar kalau kayak dibilang ini ya cerita warga ini zaman dulunya buaya putih, tapi kalau saya lihat bukan buaya putih, Buaya biasa ya Bunda. buaya biasa. Tapi ukurannya gimana Bunda? Tapi ukuran besar, sekitar 7 meter ada. Kalau untuk panjangnya 7 meter, kalau untuk lebarnya 3 kali badan manusia. 3 kali badan manusia. Dari Bunda lihat sekelilingan ini tadi ada pesan dan pesan atau kesan lah yang kita sampaikan sama pemirsa ini Bunda. Iya, kalau menurut saya kalau
menurut pandangan mata saya dan apa yang tadi setelah mediasi, kalau bagi saya ya untuk kita nih manusia ini ya inilah, jangan terlalu mikirkan duniawi. Karena kalau saya pandangan mata saya tentang anak-anak tadi itu, kita tentang perbudakan itu, pasti itu sudah menyangkut. Gini lah, berarti si menyangkut dengan kekuasaan atau yang mewah-mewah lah kita bilangnya, Bunda ya. Jadi kita tutup acara ini. Sebelumnya kami dari tim Alam Gaib ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video kami, dan kami minta mohon dan bantu like, subscribe-nya, dan juga dibagikan ya. Bye bye.